Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriya SPDI, Guru Mapel Akidah Akhlak di MI Hidayatullah Denpasar, sekaligus sebagai mahasiswi PPG Daljab tahun 2023 di LPTK Winhas Jember. Pada kesempatan hari ini, Kamis 24 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di MI Hidayatullah Denpasar. Adapun praktek pembelajaran yang saya laksanakan adalah pada kelas 3 dengan materi pokok syukur nikmat. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Ini rapiku. Belum rapi. Sudah rapi. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat belajar bersama. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa untuk teman-temannya. Siap duduk rapi. Tangan dilipat. Kepala tegak. Hadap ke depan. Istidaran. Siap. Allahu Akbar. Yes, doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
sekarang guru periksa dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Kira sakit. Siapa lagi? Lagi sakit ya. Kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit Allah segera sembuhkan. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, sekarang kita menyanyikan lagu nasional dulu. Ya, karena sekarang bertepatan pada bulan Agustus, kita nyanyinya 17 Agustus. Ayo Mas Tori, pimpin temennya nyanyi di depan sini. Temenin guru lagi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selamat rakyat masih dipandu pada kita tetap setia, memerdekakan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Ya, terima kasih. Ya, semangatnya. Mana rapimu? Ini rapiku. Tepuk satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, empat kali, lima kali, tepuk 5 kali, 4 kali. Ya, masih semangat? Hidayatullah. Berprestasi, berwawasan global. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada materi hari ini, Bu Guru kalian masih ingat nggak pelajarannya kemarin? Yaitu tentang akhlak kepada orang tua. Bagaimana kita berakhlak baik kepada orang tua? Menghormati, Menyayangi, mendoakan. Bagaimana doanya kepada kedua orang tua? Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah ya, kalian masih ingat. Sekarang kita mulai pada materi kita hari ini, yaitu syukur nikmat. Syukur nikmat ya. Kalian sekarang buka bukunya. Sudah? Materi kita yaitu, jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu syukur nikmat. Apa sih tujuannya kita belajar syukur nikmat ini? Supaya nanti anak-anak ketika mendapatkan nikmat kalian bisa bersyukur, dan ketika mendapatkan musibah kalian bisa bersabar. Jadi yang kita pelajari sekarang yaitu nikmat jasmani, nikmat rohani, dan nikmat rezeki. Syukur itu apa? Syukur itu adalah berterima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Jadi pengertiannya syukur nikmat. Syukur nikmat adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita dengan bermacam-macam nikmat. Jadi Allah memberikan kita bermacam-macam nikmat. Ya. Kita punya mata, nikmat jasmani. Apa sih jasmani itu? Jasmani ini adalah badan atau tubuh kita. Allah memberikan kita nikmat yaitu berupa jantung. Jantung kita ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu Allah memberikan kita nikmat mata. Apa yang kita gunakan untuk mata kita ini? Melihat yang baik-baik ya. Dan Allah juga memberikan kita telinga. Allah memberikan kita telinga supaya kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Allah berikan kepada kita nikmat rohani. Jasmani dulu. Nikmat jasmani apalagi selain mata, jantung, telinga, kaki, tangan, mulut, hidung, semua Allah kasih untuk kita. Coba ini. Nih, jantung untuk memompa darah, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, mulut untuk berbicara. Coba kalau seandainya Allah ambil dari fungsi jantung kita. Bagaimana akibatnya? Apa akibatnya jika Allah mengambil dari fungsi jantung kita ini? Maka jantung kita akan berhenti. Apa akibatnya? Akibatnya maka kita akan menjadi tidak bisa lagi bernafas, bergerak karena organ jantung yang kita miliki sudah diambil oleh Allah. Itu adalah ini adalah nikmat jasmani. Bagaimana cara menjaga nikmat jasmani ini? Dengan cara berolahraga, menjaga kesehatan tubuh, makanannya juga harus terjaga ya. Nah, sekarang yaitu selanjutnya adalah nikmat rohani. Apa sih rohani itu? Rohani adalah Nikmat yang tidak terlihat nikmat yang tidak terlihat oleh mata kita. Jadi contohnya apa? Iman dalam iman dan Islam. Jadi Allah anugerahkan kita sampai saat ini yaitu iman dalam keadaan Islam. Selanjutnya apa? Mempunyai ilmu pengetahuan. Kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk selalu belajar. Bisa, yang ketiga bisa merasakan hal yang baik dan buruk. Itu adalah nikmat rohani yang Allah berikan kepada kita. Dan mempunyai akal pikiran untuk menuntut ilmu. Coba, ada nggak manusia yang nggak punya akal? Ada. Kalau dia sudah orang gila ya, orang gila tidak mempunyai akal. Dia punya akal tapi tidak bisa berfungsi dengan baik. Dan nikmat yang selanjutnya yaitu Allah memberikan kita kebahagiaan. Terus bagaimana cara kita menjaganya? Bagaimana cara mensyukuri nikmat rohani ini? Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat rohani ini? Yaitu dengan rajin beribadah. Rajin beribadah contohnya apa? Kita mengerjakan sholat tepat waktu. Mengerjakan sholat bagi laki-laki di mana? Di masjid atau di musola. Ya, terus apa lagi? Berbicara dengan sopan santun. Terus apa lagi? Mematuhi aturan yang ada di sekolah maupun di rumah. Berbakti kepada orang tua yang telah membesarkan kita, ya. Dan senantiasa mengucapkan kata alhamdulillah atas nikmat yang sudah Allah berikan.
Nikmat rezeki. Nikmat rezeki apa saja contohnya? Rezeki adalah pemberian dan anugerah dari Allah. Berupa apa? Berupa harta benda. Lalu apa lagi? Kita memiliki apa di rumah? Hah? Kemudahan. Kita punya di rumah televisi. Apalagi? Mobil, motor. Perlengkapan sehari-hari semua ada di rumah, itu adalah rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Bagaimana cara kita mensyukuri rezeki ini? Dengan cara ya, dengan cara mengeluarkan zakat, ya. Terus membantu setiap orang yang membutuhkan. Apalagi menggunakan rezeki kita untuk hal yang bermanfaat. Merawat harta benda kita yang kita miliki dan selalu bersedekah dalam setiap waktu. Selalu bersedekah dalam setiap waktu. Jadi dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku amat pedih. Itu gimana bunyi suratnya? Bismillahirrahmanirrahim. La'in sakartum lazidannakum wa la'in kafartum inna adzabi lasadid. Ya, jadi barang siapa yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambah nikmatnya. Sedangkan bagi hamba-hambanya yang kufur, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Nah, sekarang Bu Guru mau memberikan kalian cerita ya. Nanti kalian nonton video bercerita tentang orang yang tidak mau tentang kisah orang yang tidak mau bersyukur. Bu Guru akan menampilkan video cerita tentang orang yang tidak mau bersyukur. Ya, silakan baik-baik ya, perhatikan. Nanti dari cerita ini kalian akan beri pertanyaan dan soal-soal ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Gaya Channel rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan ceritakan tentang kisah 3 orang yang diuji dengan penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini juga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Rasul, "Inna salasatan fi bani Israil abros wa akma wa akram." Diceritakan bahwa dahulu di zaman Bani Israel ada 3 orang, yang mana 3 orang ini Allah uji dengan penyakit. Orang pertama kena penyakit abros. Abros itu penyakit kulit baros, jadi kulitnya itu rusak, mungkin semacam kurap gitu ya. Penyakit ini penuh di badannya, jadi orang-orang kecil melihatnya. Lalu kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji orang ini. Orang yang terkena penyakit kulit dari sekujur badannya, dari kaki sampai kepala ini, dan manusia menjauhinya karena jijik. Tidak ada yang mau dekat sama ini orang, tidak mau berteman dengan dia, juga karena takut ketularan. Maka Allah mengutus satu malaikat untuk mengujinya. Kata malaikat ini, "Ayyu syai'in ahabbu ilai?" Wahai fulan,
kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadamu permintaan, kira-kira apa yang kau inginkan? Maka orang ini mengatakan, faqala launun hasanun wa jildun hasanun qad khajaruni nasu qala famasahahu fajahaba anhu. Maka dia pun mengatakan, kalau Allah memberikan sesuatu kepadaku, yang aku inginkan hanya warna kulit yang bagus dan kulit yang bagus, karena sudah terlalu lama penyakit ini menimpaku. Manusia lari dari ini. Aku ingin kulitku bagus agar manusia tidak lari dariku. Maka tiba-tiba malaikat yang menjelma menjadi manusia itu mengusap kulitnya ini orang. Dan ketika diusap, fajahada anhu, tiba-tiba hilang penyakitnya itu, hilang dalam sekejap. Dan betul-betul kulitnya menjadi indah, bagus kulitnya, bersih, dan orang-orang menyukainya. Ayyul mali ahabbu ilai. Sekarang kata malaikat, harta apa yang kau sukai? Dan harta di zaman itu adalah berupa peternakan. Maka orang ini mengatakan, yang aku sukai dari hewan itu adalah al-ibilu. Aku suka dengan unta. Maka diberikan kepadanya unta 2 pasang, unta jantan dan betina. Baik, setelah itu kemudian kisah yang kedua, kisah laki-laki yang disebutkan di sini A'ma. A'ma itu buta. Kejadiannya sama. Malaikat datang kemudian bertanya, hai fulan, kalau seandainya Allah memberikanmu sesuatu, kira-kira apa yang kau inginkan? Maka jelas si buta mengatakan, aku tidak menyukai apapun melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pandangan kepadaku, mengembalikan penglihatanku supaya aku bisa melihat. Kemudian diusap matanya oleh malaikat, tiba-tiba dia pun bisa melihat kembali. Kemudian setelah melihat, maka malaikat ini mengatakan, ayyul mali ahabbu ilai. Kata malaikat, harta apa yang kau sukai? Kemudian dia memilih al-ghanam, kambing. Maka diberikan kepadanya kambing 2 pasang, kambing jantan dan kambing betina. Kemudian yang ketiga, orang yang botak kepalanya, yang tidak pernah tumbuh rambutnya dan jelek. Ya, akhirnya kemudian ketika malaikat datang, sama malaikat bertanya, jika Allah memberikanmu sesuatu, apa yang kau inginkan? Doa apa yang akan kau minta? Lalu dia mengatakan bahwa dia menginginkan rambutnya itu tumbuh dan memiliki rambut yang indah. Maka Allah kabulkan, diusap kepalanya oleh malaikat, lalu tiba-tiba tumbuh rambutnya. Kemudian ditanya, binatang apa yang kau sukai? Atau harta apa yang kau sukai? Dia pun kemudian meminta sapi. Dan cerita ini, kisah ini sampai di sini. Kemudian berlalulah tahun demi tahun, yang mana diceritakan yang punya unta ini menjadi banyak untanya sampai 1 lembah. Yang punya sapi menjadi banyak sapinya hingga 1 lembah. Dan yang punya kambing juga sama, banyak kambingnya hingga 1 lembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul memberikan rezeki kepada mereka, kekayaan yang luar biasa dari peternakan mereka. Dari sini teman-teman yang dimuliakan Allah, Allah hendak menguji ketiganya kembali. Mau diuji lagi, bersyukur tidak nih orang? Apa yang Allah ujikan? Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat kembali kepada orang yang dulu penyakit kulit di badannya. Kemudian disembuhkan dan diberikan 2 ekor unta berpasang-pasangan, yang mana orang itu sekarang sudah menjadi juragan unta. Kemudian malaikat ini pura-pura menjadi pengemis, pura-pura jadi orang miskin. Dia datang dan mengatakan, wahai fulan, ada rajulun miskin. Saya ini laki-laki yang miskin. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan aku kaya, tidak mungkin aku minta kepadamu. Aku ini miskin, aku ini butuh, sangat membutuhkan dirimu. Bisakah kau berikan 1 untamu untukku? Dan itu tidak akan memudaratkanmu, karena untamu banyak, 1 lembah. Dan orang miskin ini hanya minta 1 unta saja. Tetapi subhanallah, orang ini bakhil, pelit, dan tidak mau memberikan untanya. Kemudian orang miskin ini mengatakan, diingatkan oleh malaikat ini tentang kondisi dia dulu, bahwa dia dulu miskin dan banyak penyakit di badannya.
tapi dia ingkari. Setelah malaikat ini mengingatkan kondisi dia dulu, kemudian dia juga mengingkarinya, bahkan dia mengatakan bahwa harta itu hasil jerih payahku sendiri, hasil usahanya. Maka dari situ kemudian malaikat ini mendoakan, kalau memang itu yang terjadi, maka Allah akan kembalikan dirimu sebagaimana sedia kala. Betul, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan semua untanya yang satu lembah. Kemudian Allah kirimkan lagi penyakit pada kulitnya, bahkan lebih parah daripada yang sebelumnya. Nauzubillah. Orang itu hanya bisa menyesal, orang makin. Kemudian malaikat ini memuji kepada orang yang kedua, orang yang kepalanya botak dulu, tapi sekarang sudah kaya karena sapinya satu lembah. Kata malaikat, wahai fulan, aku orang miskin, berikanlah kepadaku 1 ekor saja sapimu, dan itu tidak akan membuatmu miskin. Tolonglah aku. Rupanya sama, orang kedua ini juga bakhil, pelit, sama pelitnya dengan orang yang pertama yang kena penyakit kulit tadi. Akhirnya Allah kembalikan lagi dia seperti dahulu. Allah matikan semua sapinya dan rambutnya botak lagi dan jelek. Dan karena merasa jijik dengannya, orang-orang pun menjauh lagi darinya. Udah jelek, botak, miskin, dijauhi. Kemudian malaikat mendatangi orang yang ketiga, yang mana dulunya orang ini Allah kasih penyakit buta di matanya. Datang malaikat, wahai fulan, ana rajulun miskin, orang miskin. Saya ini orang jalanan, orang musafir. Tolonglah berikan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian dia mengatakan, kalau engkau mau, ambillah kambing itu sesukamu. Kalau engkau mau, ambillah kambing itu sesukamu. Maka tiba-tiba kemudian malaikat itu memegang kambing tersebut, kemudian menyerahkannya kembali. Kemudian mengatakan, inna ma'ubitu litu faqad radiyallahu anka wa sahitu ala sahibaika. Sesungguhnya aku diutus untuk menguji kalian, dan dilihatnya engkau ridho, maka Allah tetapkan kau tidak buta dan semua harta itu milikmu. Tetapi Allah telah marah, telah murka kepada kedua temanmu, maka Allah kembalikan mereka kepada sedia kala. Di sini mengajarkan kita bagaimana hikmahnya bersyukur, tentang pentingnya bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kalian. Teman-teman, jangan pernah takut untuk memberi, untuk berbagi, karena itu tak akan membuatmu miskin. Sedekah tidak akan mengurangi hartamu, dan bersedekah juga menolak bala. Bersegeralah sedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Hadis riwayat Baihaqi. Semoga video ini bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari anak pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Cerita tadi menarik nggak? Ya, dari materi dan cerita tadi yang kalian tonton, guru akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya, menjadi 5 kelompok. Di sini Bu Guru sudah menyiapkan lembar kerja. Ya, jadi di sini kalian tadi sudah menonton videonya. Di sini ada cermati dan pahami masalah yang ada di dalam materi dan video yang sudah kalian tonton. Nah, siapa ini? Ini kelompoknya berlima ya. Ini berempat ya, berempat. Ini beda. Depan. Ayo, kelompok. Ini. Ayo lihat di sini. Ini siapa ketuanya?
Ada yang dapat rezeki banyak dan ada yang mendapat rezeki sedikit, tergantung hasil usahanya atau ikhtiar kepada Allah. Mengumpulkan informasi. Orang yang sudah Allah uji dengan sakit lepra, botak dan buta, lalu Allah mengutus malaikat untuk menyembuhkan penyakit mereka. Sembuhkan karena tidak bersyukur Allah ke bentuk semula. Setelah kalian bisa mengidentifikasi masalah, coba kalian baca di buku dan simak video yang ditayangkan oleh guru untuk mengumpulkan informasi dan memudahkan penyelesaian masalah. Menemukan solusi permasalahan. Solusinya, kita harus menjadi orang yang pandai bersyukur, sehingga Allah akan melipat gandakan nikmatnya. Kesimpulannya, dalam hidup kita akan menghadapi cobaan-cobaan. Kehidupan baik berupa nikmat maupun ujian, berupa penyakit. Oleh karena itu, wajiblah bersyukur dan bersyukur atas kenikmatan dan bersabar atas ujian. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk tadi. Sekarang ketua kelompoknya maju ke depan. Ayo di ini. Ya, sudah duduk lagi yang rapi. Ya, mana rapi? Masih semangat? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana dia? Mana dia? Rapi? Ya, jadi kesimpulannya adalah syukur nikmat adalah pemberian atau kita berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Lalu lawan katanya syukur adalah kufur nikmat. Kufur nikmat adalah mengingkari nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga adalah nikmat jasmani. Nikmat jasmani adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa jasmani. Nikmat rohani adalah segala pemberian Allah kepada kita yang tidak dapat terlihat oleh mata. Nikmat rezeki adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa harta maupun benda. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah wajib. Cara mensyukuri nikmat jasmani yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dengan cara memelihara dengan baik tubuh kita agar terhindar dari segala macam penyakit. Menggunakan tubuh untuk kegiatan yang baik dan bermanfaat. Misalnya apa? Telinga untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, dan mulut kita untuk berkata yang baik-baik. Melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat, mengucapkan alhamdulillah dalam setiap waktu atas pemberian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sudah ada pertanyaan lagi? Senang gak belajar hari ini? Senang gak belajar hari ini? Alhamdulillah. Ya, baik. Sekarang semuanya dirapikan. Semuanya dirapikan. Kembali ke tempat depan kita belajar